Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahwiyyin wal mahdiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhir saat. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ahli, para ulama, para kiai, para sahabat, wabillahi khusus yang kita muliakan dari syariah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Timur Al-Mukarram Bapak Haji Ibnu Mudan SSI bin Bapak Kiai Haji Syakir. Sekali Lailatul Ijtima kita adakan. Rata-rata kita biasanya tingkat kehadirannya di atas 100 orang. Baru ini agak turun mungkin karena masih bau lebaran sama bau pilkada kemarin kali, pilkada gitu atau pilpres. Tapi insya Allah dengan sudah dimulainya, maka ke depan akan lebih semangat lagi setelah susukan giliran KDW. Maka bulan Juni malam Selasa ketiga diamanatkan kepada Rais dan Ketua Ranting KDW Ustaz Alam Soran Asmoro ya, untuk menyiapkan. Jangan sampai beliau sakit, lemes, bisa urusan gak beres ya, bisa ya dana bisa gak beres. Kita doain juga Rais Surya MWCNU Jawa Ciracas, Kiai Fatur Rahman, masih Kiai udah komplit ini ya, paket komplit hadir, alhamdulillah. Ini sebuah isyarah, mudah-mudahan NU Ciracas menjadi percontohan di Jakarta Timur. Meskipun hari ini jumlahnya yang terdikit dari yang sudah laksanakan, mungkin masih meriang pilpres ya, demam mudik, belum balik modal, bisa di kampung. Orang kalau udah pulang kampung sejuta nggak cukup, bisa jadi pengir di kampung. Kalau udah di Jakarta nyohor, mau pengangguran nyohor aja udah. Kalau pulang kampung kan nggak mungkin kita diem aja di kampung. Nadang tetangga, ponakan, ngajak rekreasi aki-aki di kampung. Seminggu habis berapa dah tuh kalau di kampung? Saya nggak tahu berapa mudik ya soalnya. Saya hasil lubang buayanya lagi sini. Ya, ini rata-rata Tegal, pengalaman, wajah-wajah warteg semua ini kita. Kiai senior kita Pak NU yang salah satu panggilan Gus Dur ya, Kiai Hayat ya. Kiai, makasih Kiai. Kalau nggak salah ada majlis apa tuh Kiai? Majlis apa tuh? Ya. Ikan Nusa. Jalan Kiai. Boleh dicek rumahnya. Jajan merah semua lagi. Kadang-kadang kita NU kan begini Kiai, mohon izin maaf. Gampang banget mengentukan tetangga, saudara, tapi mengentukan anak sendiri susah banget. Mengentukan istri sendiri susah banget. Kita entuin istri, bisa ranjang, bisa. Susah banget, makanya kadang-kadang ibu-ibu muslimat fatayat kalau udah pakai seragam hijau, udah alergi aja, kita nggak dipikir itu partai, padahal NU muslimat. Bener nggak Bu? Muslimat susah banget ngajak tetangga yang perempuan, ibu-ibu, kenapa? Itu dianggap tim ses lagi lewat, gitu. Asal pilpres aja lewat seragam, ayo ke seragam. Wah, itu dibayar itu naik bus itu mau ke Senayan, begitu aja. Makanya tolong ibu-ibu terus jangan putus semangat. Muslimat fatayat ini termasuk penggerak juga rohnya di masyarakat aja, kegiatan sosial. Jangan kita putus asa. Insya Allah ajak mereka supaya pahala kita mengalir dan sama-sama mendapat doa Hashim, anak keturunan kita husnul khotimah. So, nanti ada jalannya tuh, kayak tadi kayak Taufik ada modal. Apa tuh ke belakangnya itu? Dulu. Iya. Wariha intifahul ahilati. Jadi di antara datangnya hari kiamat itu banyak sekali nanti dalam perbedaan masalah tanggal penanggalannya gitu ya. Jadi gara-gara penanggalan sama hisab sebenarnya itu NU Muhammadiyah nggak pernah akur-akur. Nanti masalah Idul Fitri beda. Nanti sebentar lagi nih masalah Idul Adha nanti masalah hukum
masalah nanti apalagi yang jumroh dan lain sebagainya, itu nanti akan ada perbedaan. Kenapa bisa begitu? Karena kadang-kadang tidak memakai ilmunya zaman sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi itu begini, apakah zaman sahabat Nabi itu tidak ada perbedaan? Ada, tapi satu sama lainnya saling menghargai. Ini penting. Kita harus paham itu. Jadi misalnya begini, ada seorang perempuan, suaminya itu meninggal, belum dapat habis ada tidak, datanglah ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tetap menurut Al-Quran adalah 4 bulan 10 hari, bersihnya kan segitu, itu nggak bisa. Nah, begitu pulang ketemu sama Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, abis apa ini Bu? Nanya, gimana hukumnya? Segitulah. Padahal saya sudah ada yang lamar nih 2 bulan. Kalau nanti nggak diterima, dia bisa nyari yang apa? Nah, kata Umar, coba kalau kamu nanyanya ke saya dulu, saya akan katakan apa? Boleh. Tetapi karena engkau sudah bertanya sama Abu Bakar, saya maka akan ikut pendapatnya Abu Bakar. Itu begitu dedikasi sahabat untuk menjaga perpecahan di antara Nah, kalau kita sekarang beda itu sengaja biar biar kesohor. Nah ini, jadi ulang ini kehilangannya. Nah itu termasuk yang begitu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Jadi sengaja perbedaan, tapi perbedaan itu bukan saling menghargai, tapi saling menjatuhkan. Ada orang yang tahlilan, kuenya dikenyangin. Nggak boleh. Kenapa? Karena percuma doain orang mati itu nggak sampai ribut begitu. Nggak ada yang bersikap begini. Misalnya ya, ada orang meninggal diazanin, kita nggak suka dengan meninggal, ya udah diem aja karena di situ tradisinya kalau diletakin ke kuburan lagi dia azannya nggak apa-apa. Tapi ini enggak lagi yang azan dicorokin ke kuburan. Akhirnya di situ berantem di atas akhirnya dulu di kampungnya bareng sedesa, permusuhan sampai seumur hidup. Karena dendam gara-gara lagi azan dia ya memang kadang-kadang itu. Jadi perbedaan tapi nggak memahami perbedaannya. Maksudnya perbedaan tapi digunakan untuk saling menjatuhkan, saling mengklaim. Nah, NU kan sudah paling dedikasinya NU itu ya tinggi nggak apa. Sekarang udah terawih di Mekah di Madinah itu sekarang sudah 8 rakaat. Iya, sekarang udah 11 terawih jadi ya 8. Oh itu kan beker ya yang 3 itu. Sekarang udah berlaku mulai puasa kemarin. Udah berlaku. Tapi di sana bilangnya bukan solu sunat tarawih. Orang arti jadi solu qiyamul lail. Kalau di kita kan yang 8 masih solu sunat. Ya kalau mau tarawih ya Umar bin Khattab tetap 23 atau 20 rakaat gitu. Kalau mau ilmiah ya. Tapi kan sekarang NU-nya NU modern. NU zaman now, jadi sudah dapat diskon 60% jadi sama, nggak ada Muhammadiyah. Ini aja salah ya. Perasaan belum dipakai kacamatanya, soalnya bukan bawaannya, ringan banget. Wah ini nggak apa-apa, orang sengaja biar jangan pada ini. Wa ayyurahilahu kubulan bifat hataini. Kubulan itu tahunnya apa? Jadi wa ayyurahilahu bukan kubulan, kubalan itu arti tahun yang akan datang. Bifat haini aisil akan ma yatlu'u fayuqalu ya dia. Fayuqalu layalataini. Iya, lalai lataini. Nggak ada yang kalau lilai lataini.
Jadi apa? Untuk apa? Melihat satu hilal yang akan datang kalau dibacanya apa? Dua-duanya fathah ya. Itu artinya sil'atan ma, yaitu sesuatu atau menentukan apa waktu kapan memulainya, dan itulah sering dijadikan untuk perbedaan. Padahal sebetulnya mau hisab ke mau ro'ya ke mau ro'i itu sebetulnya boleh-boleh aja. Memang kalau secara ilmiah ya ini kadang-kadang Muhammadiyah kan kita ngeledekin orang gerhana matahari tahun depan aja bisa dia apa? Diprediksi dengan hisab kan. Kenapa? Satu Syawal sampai apa? Ribet banget, pakai harus apa? Nginjen dulu, ngintip apa? Dulu padahal kalau tahun lalu, itu bahkan 10 tahun yang akan datang saja sudah bisa apa? Ya memang itu kan teorinya. Hisab ya bisa, ru'ya ya apa? Bisa. Jadi sebetulnya ru'yah itu begini ya, kalau kita ngelamar apa perempuan kan kita seneng sama perempuan, baru ada berita cantik orangnya kutilang, tapi kan kalau belum dilihat dengan apa mata kepala kan belum. Jadi sebetulnya nggak apa-apa kita kenal dulu, gambarannya ada dulu, tapi juga perlu dia apa dilihat. Jadi ini motor masih mulus kan, saya mau beli, tapi kan enggak, itu kan masih mulus kan menurut bisa dihitung kan bener tahunnya sekian mulus, tapi kan perlu dicek apa fisik. Cuma sayangnya dua-duanya itu yang suka berbeda itu yaitu masih terpengaruh oleh teori-teori belah bambu dari penjajah kita. Jadi masih apa masih saling apa saling mewarisi hal itu ya. Mudah-mudahan ke depan itu nggak perlu amat lah, karena kadang-kadang kan kasihan kalau menantunya Muhammadiyah, mertuanya apa, apalagi suami istri kekeh gitu kan bisa ranjang sebulan itu. Wa minha yadhhabu sholihuna al-awwalu al-awwal wa tabqi apa buat wa tabqi khusalatun kahasalatis syair au samari. Rawahul Imam Ahmad Al-Bukhari. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah hilangnya orang yang soleh. Orang yang soleh mulai pada hilang. Artinya apa hilang itu? Yaitu satu persatu dicabut oleh Allah. Ulama-ulama yang soleh satu persatu dicabut oleh yang sisanya tinggal yang jelek-jelek saja, yang nggak paham saja. Gimana? Iya. Jadi yang tersisa itu, jadi yang tersisa itu, jadi yang tersisa itu, ya itu tinggal KW 12-nya. Itu pun lumayan. Yang penting bisa assalamualaikum sama wallahul muwaffiq. Yang ahli fikihnya sudah jarang. Semua itu termasuk anak-anak kiai sekarang gus-gus itu sudah nggak mau. Saya pernah ngomelin anaknya kiai ikut nyalek, saya bilang sampean itu anak tunggal, ngapain jadi apa? Udah santri udah 15.000. Soalnya nanti kalau jadi apa? Jadi DPR kan, nanti kamu sampai harus tinggal di Kalibata, terus sayang gitu loh. Kita yang pengen nggak punya pesantren, santrinya pengen banyak aja berapa? Susah, setelah ada pengen, alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah apa? Berarti Mbah Maimun itu karena cucunya mungkin nggak merestui kali ya. Saya bilang udah nggak jadi. Karena apa? Kalau beliau berangkat nanti apa? Ya, tinggal guru-guru yang apa ampas tadi itu. Karena yang tirakatnya apa? Tidak ada. Jadi tahunnya udah nggak ada, tinggal apa? Ampas tahunnya itu yang paling mahal. Yang terakhir lagi itu yang apa? Yang paling itu, yang paling ampas yang dibikin kasih gula itu. Mulai kira-kira begitu. Wa min hala taqumu sa'ah hatta yakuna, sedikit lagi. Berapa ini? Ketujuh ya. Ayakuna az-zuhdu
riwayatan wal waraqu tasannu'an rawahu Abu Nu'aim fil Khulyah. Tanda-tanda hari kiamat itu yang ketujuh ya, yaitu ayyakuna zuhdu riwayatan. Orang-orang yang ahli zuhud tinggal cerita-ceritanya saja. Tinggal cerita doang. Wal waraqu tasannu'an. Kemudian yang ahli warok, yang selektif itu adalah sudah mulai mencari-cari pekerjaan, mengambil-ngambil ya barang, pokoknya begitulah, tinggal sisa itunya. Yang zuhud sudah mulai apa tadi? Tinggal riwayatnya saja. Dulu di situ begini, memang aduh susah banget ya. Kita ini susah gitu ya. Iya. Ada ustaz memimpin tahlil. Lupa tuan rumahnya ngasih amplop, begitu permisi belum dikasih, balik lagi salaman sampai 7 kali salamannya permisi. Kata tuan rumah tuh dan ustaz bolak-balik ngajak apa salaman karena belum diapa masih. Jadi ya Allah yang lain, ini sih sekedar ini jangan dikasih tahu ke orang lain aja ya. Jadi saya itu pengalaman pribadi, saya mau cerita pengalaman pribadi ya. Saya itu ada berapa kali dipermalukan oleh Allah itu, benar dipermalukan. Pertama khutbah dulu masih muda, saya jadwalnya itu di Jalan Gunung Sahari, itu masjid tua, kurang lebih itu ya amplopnya waktu itu 15.000. Jam 11 ada yang nelpon dari Kuningan, saya ganti sama teman yang di Gunung Sahari. Saya ngejar yang di Kuningan, yang di PT Unilever itu. Tapi karena ada begini nih, kalimat begini, saya nanti di muktamar pengen suruh menghapus kata-kata ini nih. NU tidak di mana-mana, tapi ada di kayaknya yang bikin lemah nih ini nih, kalau ini nih, makalah ini nih. Sehingga Pak NU liar, sehingga tidak bisa bersatu. Tapi mudah-mudahan nanti pilgub DKI ini saya mendorong sekali, pengen harus ada kader NU minimal ya DKI 2 lah minimal harus. Saya kira harus dari Ciracas ini. Amin. Harus dipasang kader itu yang kuat, diusulkan, dan kita harus mati-matian. Karena apa? Ya mendukung. Nggak apa-apa orang itu harus begitu DKI. Nah ini jadi seperti Kal-Jamr. Rawahu Tirmidzi min Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat, anak angkatnya Nabi, anak angkatnya Rasul, anak angkat Rasul. Tapi beliau ini pernah minta sama Nabi, ya Rasul, doakan saya banyak anak, banyak rezeki. Doanya Nabi mah mantap, yang ya Allah mudah-mudahan Anas bin Malik banyak anak, banyak punya anak sampai 145. Istri 1 ya, bukan 4. Kalau doa ini jangan 2 dong, sekalian yang banyak. Dan banyak kaya semua. Doanya Nabi. Nah, ini kacamatanya saya kurang pas banget. Wa minha lagi ya. Wa minha yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun. Satu di antaranya tanda-tandanya kiamat itu adalah akhir zaman, banyak yang orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Semangat beragamanya mah semangat, tapi ilmunya tidak ada. Maka yang penting pakai gamis, pakai sorban, jidatnya agak ini, langsung bawa tasbih, semua orang mencium dan percaya. Jadi ubadun juhalu. Yang salah siapa? Ya kita orang NU. Orang NU ini mondok lama kan, tapi nggak berani bikin pelang di rumahnya itu. Coba Ustaz Ruhi itu bikin pelangnya, pakar taksir gitu, per jam berapa lah kira-kira begitu. Nah bener, pakar fikih, pakar tafsir, pakar apa? Nah tuh, coba orang kuliah bidang kebidanan 4 tahun, S1 langsung praktek bidan, melahirkan sesar apa berani, tapi giliran santri
11 tahun mondok muter-muter itu nggak ada yang berani itu. Makanya mulai tahun depan bikin planisasi pakar. Kayak kamu hukum ya ada. Samsul Ma'arif gitu ya. Harus ada. Kalau nggak nanti sekali-kali saya baca kitab Samsul Ma'arif. Jadi nanti kalau sakit gigi begini, kalau ada cewek dilempar pakai batu pun fayakun langsung jatuh cinta itu ada. Dagang ya, benar itu masa Allah ya Karim. Samsul apa? Kalau ada ada lah apa sih apalagi yang syaratnya apa kita bawa alfa banyak lah kira-kira begitu. Bener ini ibu-ibu, saya bisa kasih minum bekas saya nggak ada yang bisa pulang ibu-ibu ikut semua gendong. Enggak, artinya itu ada hal-hal yang begitu. Yang penting ngasih aliran putih itu boleh, jangan aliran apa. Jadi ada orang NU yang ahli apa hikmah itu cepat kaya loh. Saya punya senior junior ya, jauh, tapi kakaknya teman seangkatan saya, namanya Ujang Bustomi. Punya miliar gara-gara ya itu merekayasa jin, kalah santet itu daripada ngaji apa ikro lama, ngajarin ikro lama. Enggak, artinya ada yang begitu. Wamidah yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa apa sih wa qira'atun wa qira'atun fafasikun iya wa qira'atun wa qira'atun fasaqatun. Jadi banyak orang yang ahli membaca Al-Quran tapi perilakunya apa? Fasik gitu. Fasik itu artinya tidak sesuai dengan ucapannya. Antara ucapan dan perilakunya apa? Tidak sesuai. Makanya saya sudah mulai pelan-pelan ini pensiun dari khotbah Jumat saya. Karena saya takut kalau ngomong itakuwo blok di depan apa orang begitu turun malaikat nanya lu emang sudah takwa gitu. begini ya, tapi dulu sih nggak apa-apa ngejar setoran. Kalau yang masih muda-muda nggak apa-apa nyari khutbah nggak apa-apa, cukup saya aja yang udah ini karena udah kekenyangan, udah lama hampir 35 tahun saya khutbah itu. Jadi usia udah 60 tuh kalau di WA ya jalan, kalau enggak ya apa enggak nyatet kayak dulu udah hampir 7 tahun lebih. Karena apa? Itu waqura'atun fasaqatun. Khawatir di antara sekarang belum ada yang begini. Fil apa ini? Rawahu Abu Naim fil Hulyati wal Hakim fil Mustadriki an Anas radhiyallahu anhu aidon. Di dalam fil Hulyah di dalam kitab Hulyah wal Hakim fil Mustadrak an Anas di dalam kitab Mustadrak an Anas radhiyallahu anhu aidon. Jadi hadis ini masih termasuk riwayat dari Anas bin Malik. Namunlah adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat. La taqumu sa'atu hatta yatabaha nasu fil masajid. Rawahu Muslim. Kiamat tidak akan datang kecuali ciri-ciri kiamat sudah dekat. Manusia membangun masjid megah-megahan tapi isinya kosong. Pertama masjid 1 RW cuma 1, pengurusnya berantem, bikin lagi masjid. Setelah itu berantem lagi. Akhirnya setiap RT bikin apa? Masjid. Setengah RT-nya bikin musola. Kalau subuh sebenarnya cuma isinya 5 orang. Tapi masjidnya apa? Bagus, megah. Ini belum terjadi, belum sekarang ini jauh. Di sini masjidnya masih penuh semua. Maghrib sampai apa? Subuh sampai keluar.
masjid itu. Jadi itu ciri-ciri masjidnya bagus-bagus, tetapi isinya apa? Kurang. Waminha tabi'atur rahmi. Tanda-tanda hari kiamat itu nanti banyak sekali orang yang memutuskan silaturahim. Alasan memutuskan beda-beda. Jadi karena beda nasib, beda nasab, dan beda nisab. Sekarang udah begitu. Jadi beda pilihan juga bisa. Sama-sama NU juga apa? Bisa gitu loh. Memang sih ketika menitala itu sakit. Saya baru kali ini sakit gitu karena pala. Tapi saya buru-buru selesai. Iya, dia sakit itu ternyata nggak mengenakan, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sakit hati sama teman masih apa. Jadi qat'ir rahim, putus. Nah, pengaruh-pengaruh orang yang memutuskan silaturahim itu banyak, terutama melalui IT, HP ini, medsos ini. Ya Allah ya Karim, dulu sebelum ada HP itu, murid-murid saya di mana-mana taklim itu datang ke rumah lebaran itu, bawa biskuit, bawa ini, kan bersilaturahim. Sekarang cukup lewat WA. Kami atas nama pengurus masjid dan jamaah memohon maaf lahir dan gula batu nggak datang, rokok nggak apa. Jadi ustadz itu harus kreatif, bener tadi itu harus nyari duit yang lain karena mengandalkan itu udah habis gara-gara lewat apa? WA. Memang sih kuenya utuh tapi apa? Itu namanya memutuskan apa? Ya silaturahim itu artinya ketemu itu harus head to head, harus face to face sebetulnya. Tapi mudah-mudahan ke depan akan kembali lagi ya, jangan ini kadang-kadang ini. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sebetulnya. Ini cuma lebih unek-unek aja. Wa tahwinul amini. Saya terganggu ini kacamatanya ada yang plus 2 ini enggak? Iya, jadi apa harus ini? Jadi apa? Nomor rekeningnya ya. Jadi ini apa? Agak susah. Mudahan aja pas lah. Wa tahwinul amin, dan banyaknya orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang dipercaya yang mengkhianati kepercayaan. Jadi al-amin itu enggak lalu itu subjeknya orang, jadi orang ya, orang yang bisa dipercaya kemudian menjadi berubah menjadi apa? Khianat gitu. Menjadi khianat al-amin. Jadi itu banyak ini. Di NU belum ada, di NU cuma paling ada 1, 2, 3, 4, 5 wa timanu ini. Dan banyak orang yang dipercaya justru orang-orang yang berkhianat. Jadi itu. Jadi orang yang jujur tidak dipercaya, tapi orang yang berkhianat banyak dipercaya. Itu ciri-ciri apa? Hari kiamat. Tapi kadang-kadang orang yang bisa dipercaya nggak mampu. Ada orang jujur tapi nggak mampu. Orangnya jujur tapi disuruh jadi pemimpin apa? Nggak mampu. Maka ya nggak apa-apa, yang penting masih ada jujur-jujur dikit lah kalau ada. Jadi tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya adalah wa min rawahu at-Tabrani an Anas bin Malik. Wa minha intifaqul ahillah, yaitu naiknya ya apa sih? Ini sudah ada bahasa Jawanya munggah ya kan apa? Panitia. Bedanya amil itu begini ya, kalau masjid musolanya itu sudah baik manajemennya, harus amil itu ada SK dari DKM. Itu sebetulnya kalau pengen itu biar murni amil atau panitia harus ada SK-nya dari ketua apa? DKM. Dari mulai tanggal sekian kami mengangkat A, B, C, orang berapa, 5. Mulai tugasnya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Lah, ketika ada SK secara resmi itu sebetulnya dikatakan apa? Amil atau panitia apa?
zakat. Nah itu boleh berhak untuk menerima bagian. Di dalam fikih maka yang bagus amil itu cari orang yang kaya. Agar apa? Agar nanti bagiannya harapannya bisa dikembalikan lagi ke orang. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, karena dalam asnaf itu boleh jadi satu orang menjadi 4 oknum. Jadi bagiannya satu orang 4, bisa 5 juga. Satu jadi amil, miskin, punya utang, ustadz lagi. Berarti satu paket itu bisa menerima atas nama 5 orang. Asnaf ternyata punya utang juga, horim juga. Itu bener tuh, hebat. Jadi buat pulang kampung. jadi itu seperti itu. Soalnya amil itu awalnya amil itu harus ada SK-nya. Oleh karena itu ya orang-orang NU nanti ke depan biar jelas itu amil itu ada berapa, 5 ya 5 harus ada apa. Terus berlaku SK-nya ini dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jangan amil kemudian masih berlaku terus seumur hidup. Jadi begitu, boleh amil itu ya, garis miring apa? Panitia zakat, boleh. Lah ini dalam apa saja, nanti sebentar lagi ada panitia amil kurban, amil apa ya boleh-boleh saja. Yang penting ada yang bertanggung jawab dan di SK-kan oleh apa? Oleh ini. Makanya di NU kan ada lazisnu. Kalau tingkat PW kan yang meng-SK-kan adalah ketua PW sama Rois sama Surya. Silakan bikin rekening apa? Lazisnu. Sebetulnya kalau ini menghidupkan tentang zakat mal atau zakat fitrah ya untuk di kalangan NU ya, rekening MWC-nya punya, terus dibuka lazisnu. Saya kira itu akan luar biasa. Bayangin aja, misalnya saya kan anak 4 menantu 2 kan, terus masa sih 2 orang nggak saya untuk apa? NU gitu. Misalnya sekarang kan gampang, orang sudah punya ATM, punya apa kan. Jadi NU ke depan MWC ini harus punya barcode apa? Yang apa? Kris itu. Jadi supaya gampang. Masa sih 2 orang, 2 orang. Katakan 35.000 berarti 1 orang masuk ke zakat amil lazim MWC 70.000. Anggotanya ada 2.000. Hitung-hitungnya udah susah. Nah, zakat mal atau zakat ini nanti ada pembahasannya. Apakah untuk konsumtif, apa boleh untuk hal yang produktif. Ulama sebagian memperbolehkan. Kalau lingkungannya ini di Jakarta ini sebetulnya cari orang fakir miskin itu yang nggak miskin-miskin banget, yang makan daging juga udah banyak, maka zakat mal itu boleh digunakan untuk hal-hal yang produktif. Nah, Muhammadiyah punya rumah sakit, punya apa, itu awalnya dari apa? Dari zakat mal, zakat itu lazismunya itu berjalan. Nah, NU ini nggak sampai ke sana. Maka bolehlah nanti yang akan datang ini coba dibikin yang ahli IT itu rekening. Jadi kalau kita punya anak keluarga 4 ya minimal 1 lah untuk buat apa? Setahun apa? Sekali, apalagi yang pedagang yang apa masuk. Dan nanti transparan laporannya gitu loh. Kecamatan Ciracas MBC tahun ini memperoleh lazisnu 2 miliar 500 juta. Lah kalau sudah nilainya itu kan gagah jalannya kan, gagah jalannya, nggak nunduk aja, nunduk aja. Nah ini yang dilakukan oleh NU di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu semuanya itu hebat-hebat di Jawa Tengah itu cara berpikir ini. Yang mudah-mudahan Ciracas lah yang menjadi apa? Pelopor. Nanti sampai ke depan ketua NW apa PC itu sudah bisa apa? Merekrut miliaran. Saya kira begitu ya. Cukup saja ya pertanyaannya, cuma 1 aja, nggak usah dibuka-buka yang lain, udah malam. Biasanya nasinya udah basi nanti apa? Ya Pak, apa? Udah dingin ya? Iya. Jadi itu yang masalah yang tadi, yang masalah amplop itu nasib jangan diratapi. Artinya ya memang seperti itulah. Jadi itu ya.
Enggak kering. Jadi supirnya Gus Dur dulu kalau disuruh nyupir itu nggak mau dulu, capek kalau nyupirin Gus Dur itu. Karena apa? Ngobrolnya lama, pindah lagi, supir itu nggak mau. Tapi karena terpaksa nggak ada supir lagi, dia ikut Gus Dur ceramah. Ternyata panitia salah ngasih, akhirnya Gus Dur dikasihin ke supir. Gus Durnya punya supir itu. Setiap besok paginya, Gus kapan kita nyupir lagi? Kata Gus Dur, tumben jadi apa-apa. Ternyata diselidikin apa. Ya berarti itu bagusnya. Jadi begitu nggak apa-apa, ketukar-tukar itu nggak apa-apa. Jadi begitu ya, itu namanya masih ada perhatian. Baik, Bang Naga dan jamaah NU keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ciracas dan cabang NU Jakarta Timur, semuanya mohon maaf dan terima kasih, dan mohon doanya mudah-mudahan sehat walafiat kami sekeluarga, kemudian diberikan ibadah yang mabrur, yang bisa membawa pengaruh kepada dirinya dan keluarga dan teman-temannya dan anak keturunannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, tafarraqana min ba'd tafarraqan ma'suma, wa la taj'al lahu fina wa la bina wa la ma'an sajiyan wa mahmuma. Allahumma rabbana la tada' lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la jahilan illa 'alimta, wa la dhalan illa hadaita, wa la ridan illa shafaita, wa la qadiran illa atnaita, wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna bihudaika waj'alna min syururi ridhaka wa ridwanina, wa min sharri la taj'alna man khalaqa amraka wa ashraka, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Diskusi kalau nggak ada syukur, jadi tanda-tandanya hari apa? Kiamat. Monggo kalau ada di luar tema ini juga apa? Tidak apa-apa. Asal jangan masalah diskusi masalah nasab baklawi apa. Udah ada yang ngurusin, Iya, kenapa orang Banten itu ngotot begitu ya? Memang ada dendam lama. Jadi Banten itu salah satu kerajaan yang hancur binasa, tidak tersisa keraton dan kerajaannya. Itu karena dulu ada yang mengadu domba, perempuan cantik turunan Arab, lah kiai-kiainya digodain pada berantem. Raja yang ini, akhirnya dua-duanya hancur, kemudian saling merusak. Itulah kehancuran. Nah, di antara yang merusak itu, yang perempuan itu adalah Syarifah. Ada sejarahnya. Kalau Cirebon kan enggak, karena Cirebon itu enggak mengenal istilah itu.
nggak mengenal itu. Makanya kesepuhan sama Kanoman masih apa? Walaupun jelek masih ada, tapi anaknya itu apa? Cucunya itu begitu. Jadi asal jangan hanya itu, asal jangan hanya itu. Nasib, yang penting kita solusi nasib aja. Sama nisab. Monggo ada pertanyaan, diskusi masalah apa? Ini sebetulnya temanya pasalnya ini cuma apa? Ya ringan-ringan sekali artinya ini. Jadi nggak ada ilmiah, tapi cuma hanya sekedar mengukur tanda-tandanya hari apa? Kiamat. Untuk nanti bulan Juni, bulan Juni ya. Nanti disiapkan, yang lain suruh membaca ini. Saya mau off dulu, jadi apa nanti carilah apa isu ya, pokoknya yang doain aja. So tanggal 2 saya apa nemenin istri, dampingin istri, kasihan. Jadi itu nanti kan tadi Juni ya, yang ketiga berarti kayaknya kembali insya Allah saya tanggal 2 Juli kalau nggak salah. Jadi nanti diganti dulu, nanti setelah itu saya lagi nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibnu Mulkan, Rois Suriah PCNU Jakarta Timur. Pada saat ini kami berada di lingkungan MWCNU Kecamatan Ciracas. NU Ciracas insya Allah menjadi percontohan se-Jakarta Timur karena istiqomah dalam melaksanakan Lailatul Ijtima dan kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah langsung karangan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ini terus kita laksanakan dan jangan sampai putus semangat. Insya Allah ini menjadi ladang keberkahan buat kita semua, karena selain kita silaturahmi sama pengurus, ada juga mungkin warga yang hadir ikuti pengajian agar akidahnya mantap daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memang kita bersanatnya, bergurunya jelas. Insya Allah kita ber-NU berkah sampai 7 keturunan terus ke bawah diwafatkan husnul khotimah. Insya Allah NU Ciracas terus giat ya, syiar kami dari pengurus PCNU Jakarta Timur mendukung terus. Bahkan setiap acara ini undang kami. Insya Allah kami support, kami bantu semampunya. Karena kami di NU bukan cari honor, cari gaji, tapi cari keberkahannya dunia dan akhirat. Saya bersama Banser juga nih ya, lingkungan banyak di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup.